Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Sahabat, dalam surat Al-Maidah 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pertanggungjawaban Nabi Isa alaihissalam tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya sehingga menyebabkan mereka meyakini Trinitas, tiga Tuhan, yang menyimpang dari ajaran Tauhid. Apakah pemahaman Trinitas dalam surat Al-Maidah 116 sama dengan konsep Trinitas Kristen saat ini? Seperti kita ketahui, agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi merupakan agama monoteisme yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah dan dipuja. Islam menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Konsep ketuhanan ini disebut dengan Tauhid. Sedangkan Kristen menganut konsep ketuhanan yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Konsep Trinitas adalah salah satu doktrin teologi sentral dalam agama Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah Esa dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin ini menjelaskan bagaimana Allah diwujudkan dalam tiga pribadi yang bersatu dalam satu substansi ilahi. Konsep tentang hubungan antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sudah ada sejak kekristenan mula-mula pada abad 1 sampai dengan 2 Masehi, walaupun belum sepenuhnya didefinisikan secara formal. Konsep Tritunggal lebih didefinisikan secara formal dalam beberapa konsili ekumenis pada abad ke-4 sampai dengan 5 Masehi, terutama dalam konsili Nikea pada tahun 325 Masehi dan konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Namun pada periode abad ke-4 sampai abad 7 Masehi, konsep ini masih menjadi subjek perdebatan dan kontroversi di antara teolog dan umat Kristen. Beberapa aliran Kristen, seperti Arianisme dan Monofisitisme, menentang pemahaman ortodoks tentang Tritunggal. Pada abad ke-4 Masehi, di wilayah timur Kekaisaran Romawi, berkembang juga ajaran yang menyembah Maria sebagai Tuhan, terutama di wilayah-wilayah seperti Arab, Suriah, dan Mesir. Seorang bapak gereja dan teolog Kristen yang hidup pada abad ke-4 Masehi yang bernama Epiphanius dari Salamis mencatat, ada sekelompok wanita di gurun Arab yang memuja Maria sebagai dewi dan mempersembahkan kue kepadanya. Catatan tersebut ditulis dalam karyanya yang berjudul Panarion. Kata Panarion berasal dari bahasa Latin Panarium yang berarti keranjang roti. Menurut Epiphanius, di Arab terdapat sejumlah perempuan penganut paganisme yang menyelaraskan kepercayaan pribumi dengan pemujaan terhadap Maria. Mereka mempersembahkan sedikit kue atau roti gulung yang disebut koliris. Itulah sebabnya penganut sekte ini disebut dengan Koliridian. Kaum Koliridian tampaknya menggabungkan penyembahan dewi kafir dengan Mariolatri Kristen. Mariolatri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan praktik penyembahan atau pengagungan berlebihan terhadap Bunda Maria dalam tradisi Kristen. Istilah Mariolatri sering digunakan dalam konteks kritik terhadap praktik keagamaan yang menekankan kedudukan Maria secara berlebihan, bahkan hingga tingkat penyembahan. Jadi, bagaimana sahabat, mungkinkah pemahaman Trinitas dalam Al-Quran berasal dari Koliridian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. إليك أنا آتي إلى